Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini ketemu di video ke-9 mengenai apresiasi prosa. Nah, teman-teman ada tahu nggak kali ini Jia mau bahas apa? Nah, setelah kemarin angkatan 6 dan angkatan 80-an, nah kali ini Jia akan ngebahas mengenai angkatan 90. Nah, karya sastra Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1990 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut. Nah, karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum, teman-teman. Persoalan sejarah memang memegang peran penting di sini. Angkatan 90-an memberikan nafas terutama surrealisme, pembongkaran bahasa, dan mulai memunculkan masalah gender. Memasuki era tahun 90-an penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran. Dengan ditentukannya percetakan, maka karya sastra bersifat individu. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, gini, seseorang pengarang menulis pribadi, kemudian sampai juga secara pribadi, ketenangan pembacanya yang menikmatinya secara pribadi pula. Nah, sebetulnya pada angkatan 90 ini belum benar-benar dikatakan sebagai angkatan. Namun, karena banyak pengarang yang menciptakan suatu karya-karya pada tahun 90-an disebut bahwa adanya angkatan 90 itu. Generasi 1990-an memang hanya menjadi pencatat peristiwa-peristiwa ketika fenomena di luar tengah diterjang badai kesemarakan beragama, sempitnya ruang artikulasi publik, dan lahirnya generasi yang gampang. Nah, di samping menampilkan sanja-sanja peduli bangsa atau istilah yang diusung rubrik budaya republika dan karya-karya reformasi yang anti penindasan, gendrung keadilan, bahasa kebenaran, muncul pula fenomena kesetaraan gender yang mengarah ke woman lips sebagaimana yang tercermin dalam karya tokoh terkenal pada tahun 1990-an ini, yaitu Ayu Utami. Nah, Ayu Utami ini dari komunitas sastra atau teater Utan Kayu, teater Utan Kayu. Nah, pengarang sastra pada angkatan 90 ini yang pertama itu ada Ayu Utami dengan karyanya Saman. Nah, yang kedua ada Jenar Mahasa Ayu dengan karyanya Mereka Bilang Saya Monyet. Nah, yang ketiga ada Ahmadun Yosi Harvanda, yaitu Sajak Penari karyanya. Dan yang keempat ada Hilman Hariwijaya dengan karyanya Sepatu Roda dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini Jia akan membahas atau mengkulik suatu karya sastra pada tahun angkatan 90 ini. Nah, yang akan Jia kulik adalah novel berjudul Saman karya Ayu Utami. Dan di sini Jia akan mengulik mengenai setting dari novel Saman ini sendiri. Nah, untuk latar tempatnya yang pertama itu ada bandara yang bisa kita kemukakan lewat kalimat seperti ini. Sihar terus memukul bangku Mika di bandara kecil sehingga kulit ari di buku jarinya lecet. Yang kedua ada di taman. Nah, ini bisa kita temukan di kalimat seperti ini. Dan kalau dia datang ke taman ini, saya akan tunjukkan beberapa sketsa yang saya buat karena kerinduan saya padanya. Yang ketiga ada di hotel. Nah, kalimatnya seperti ini, teman-teman. Kami berada di sebuah kamar hotel. Saya hampir gemetaran karena malu dan berdebar. Nah, latar tempat yang keempat yaitu ada di New York, kemudian di Laut Cina Selatan, Pulau Mata, dan di Prabu Muli. Nah, Prabu Muli ini adalah suatu tempat di Palembang di daerah perkebunan karet. Nah, hal-hal ini bisa dibuktikan dari yang pertama di New York. Nah, di New York ini dapat dibuktikan dari kalimat seperti ini. Di taman ini hewan hanya bahagia seperti saya, seorang turis di New York. Apakah keindahan ini perlu dinamai? Nah, kalimat keduanya seperti ini.
Dan kita di New York, beribu-ribu mil dari Jakarta. Tak ada orang tua, tak ada istri, tak ada dosa, kecuali pada Tuhan. Barangkali kita bisa kawin sebentar, lalu bercerai. Tak ada yang perlu ditangisi. Nah, di Pulau Mata sendiri dapat dibuktikan dengan kalimat seperti ini. Tanganmu luka, sihar terus memukul bangku Mika di bandara yang kecil, sehingga kulit ari di buku jarinya lecet. Nah, untuk di Prabu Muli sendiri dapat dibuktikan dengan kalimat seperti ini. Prabu Muli masih kota minyak di tengah Sumatera Selatan yang sunyi masa itu. Cuma ada satu bioskop sehingga orang-orang bisa membawa anak-anak bertamasya kerik di luar kota. Melihat mesin penimba minyak mengangguk-angguk seperti dinosaurus. Nah, untuk latar waktunya yaitu ada pagi hari. Hal ini bisa dibuktikan dari kalimat seperti ini. Kira-kira pukul 10 pagi kami sampai. Nah, yang kedua ada siang hari. Nah, kalimat ini bisa dibuktikan dari meski hari masih muda, bayang-bayang telah menjadi usut. Sebab tahun terakhir semi siang sudah semakin lama. Nah, masuk kita kepada latar suasana. Latar suasana yang pertama ada takut. Itu bisa dibuktikan dengan ia takut akan membenci laut setelah ini. Yang kedua sedih. Ini dapat dibuktikan dari saya ikut sedih biarpun tak kenal dia. Yang ketiga ada khawatir. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan kalimat seperti ini. Laila seperti tertular kekhawatirannya. Yang keempat ada gelisah. Nah, hal ini dibuktikan dengan kalimat seperti ini, teman-teman. Wis merasa bahwa ia menyayangi gadis ini. Terkadang dipandanginya anak itu dengan heran, menyadari bahwa kasih sayang datang dengan cara yang aneh setelah kita terlibat dalam suatu kesedihan. Nah, hanya ini yang bisa jabarkan mengenai setting pada novel Saman karya Ayu Utami. Jika teman-teman menemukan setting tempat, waktu, dan suasana mengenai novel Saman ini, boleh ya kita sharing-sharing di kolom komentar agar pengetahuan kita lebih banyak lagi mengenai latar tempat, suasana, dan waktu pada novel Saman ini. Hanya ini yang bisa Jia sampaikan untuk video Jia kali ini. Kurang dan lebihnya Jia mohon maaf. Semoga video Jia bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang telah menonton. Jia akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.